Kembali pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah halaman 7 dengan hadis yang kedua. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. An Umar radhiyallahu anhu aidha, dari Sayyidina Umar, semoga ridha Allah kepada beliau pula. Nah, ini kalimat taraddi, kalimat mengucapkan radhiyallahu an, tidak terkhususkan bagi para sahabat saja. Boleh kita berikan kepada mereka yang memiliki kebaikan, kesolehan, atau keilmuan. Dari guru kita yang telah pulang ke rahmatullah, kita ucapkan radhiyallahu an, itu nggak apa-apa, karena itu doa. Kalau beliau berkata, bainama nahnu julus, ketika kami sedang duduk, inda Rasulillah, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika duduk bersama Rasul, maka di sini di antara kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ciri beliau duduk itu bahwa jiwa beliau, ya, badan beliau itu padahal tidak tinggi juga tidak pendek, tetapi ketika duduk bersama para sahabat, terlihat beliaulah yang lebih tinggi dari seluruh para sahabat. Dan kemuliaan itu pun tidak terbatas ketika beliau hidup saja, tetapi ketika beliau meninggal, ketika beliau ada di alam kuburnya, bahkan kubbatul khadra, kubah yang kita tahu ziarah ke makam Nabi, itu kalau kita melihat dari kejauhan, padahal di kanan kiri banyak, ya, bangunan yang tinggi-tinggi, hotel tinggi-tinggi bangunannya, tapi kalau kita lihat dari kejauhan, maka terlihatlah kubah itu melebihi dari seluruh bangunan-bangunan yang ada. Itu kemuliaan Nabi baik ketika hidup atau ketika meninggal. Sama halnya ketika beliau duduk di hadapan para sahabat, beliau yang lebih unggul, terlihat beliau lebih tinggi. Dan begitu pula ketika meninggal, kalau kita ziarah makam Nabi, terlihatlah Qubbatul Khadra mengungguli dari seluruh bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya, padahal bangunan itu kalau kita sudah dekat lebih tinggi ketimbang kubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julus inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaum, pada suatu hari, ittala alaina rajul, tiba-tiba muncul, nampak kepada kami seorang laki-laki. Ini nanti kita akan sampaikan di penghujung hadis ini bahwa lelaki itu adalah Jibril alaihi salam, yang beliau diriwayatkan datang kepada Rasulullah kurang lebih pada masa zaman hidupnya Nabi 124.000 kali. 124.000 kali mendatangi Rasulullah. Datang dengan beraneka, karena yang namanya malaikat bisa berubah-berubah. Kebanyakan beliau mendatangi Rasulullah menyerupai salah satu sahabat yang bernama Dihyal Kalbi, dengan muka yang rupawan, yang ganteng, yang bersih. Itu Jibril datang dengan rupa seperti itu, karena memang agama kita selalu mengedepankan kebersihan. Lihat, Jibril menyukai yang begitu, nggak yang jorok, enggak, ya, nggak yang nggak mandi, tapi yang bersih, yang rapi, itu begitu. Nah, disinilah Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dengan, ya, berupa tersebut. Tapi ada kalanya disebut bentuk aslinya Jibril mendatangi Rasulullah itu 2 kali pada zamannya. Jadi pada zaman Rasulullah hidup 2 kali mendatangi Rasulullah. Yang pertama ketika beliau memerintahkan Nabi dengan wahyu dari Allah di Gua Hira, dan yang kedua yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, selebihnya tidak. Dan jadi pertanyaan,
apakah Jibril lantaran tugasnya mengembangkan wahyu, mengemban wahyu, memberikan wahyu kepada para rasul, setelah Nabi kan sudah tidak ada Nabi, apakah tugasnya sudah berhenti dalam arti dia tidak turun lagi ke bumi? Maka di sini banyak jawaban dari para ulama. Untuk tugas berhenti, tetapi untuk dia turun ke bumi, menghadirkan majlis dan sebagainya, nah itu masih tetap. Bahkan di kitab Nurul Zalam di Syekh Nawawi Al-Bantani dalam matan akidah, ya, itu disebutkan bahwa Jibril alaihissalam akan menolong bagi mereka yang sakaratul mautnya dalam keadaan berwudu. Didatengin tuh yang dalam keadaan berwudu, sebelum meninggalnya dia wudu atau diwuduin, maka disinilah akan dibantu Jibril alaihissalam sampai dia keluar rohnya dalam keadaan beriman kepada Allah, terselamatkan. Ya. Syadidu bayadi thiyab, seorang laki ini yang sangat putih bajunya. Bajunya putih, bersih. Datang ke majlis Rasulullah begitu, dengan baju yang bersih, yang rapi. Di sini bisa ambil juga pelajaran kita ketika datang ke majlis taklim, ketika datang ke masjid, maka hendaklah baju kita yang rapi, yang bersih. Jangan udah 2 minggu nggak dicuci tuh baju. Datang ke majlis dengan baju yang, ya, padahal kita punya rezeki, padahal Allah berikan kita, alhamdulillah. Nah, dahulukan. Ini pelajaran. Datang ke majlis ta'lim, datang ke masjid dengan baju yang rapi, ya, rumah Allah kita agungkan. Karena innallah jamil yuhibbul jamal. Ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku punya baju baru, aku punya sendal baru. Apakah itu termasuk sombong?" Maka Nabi menyatakan, innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindah. Sedangkan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Artinya sombong itu adalah dia mencegah, dia nggak menerima kebenaran. Itu artinya sombong. Nggak menerima kebenaran dan pula dia meremehkan manusia, meremehin orang. Tapi kalau bajunya rapi, sendalnya rapi, ya kan, maka itulah yang memang dianjurkan dalam agama kita. Imam Syafi'i menyatakan, ya, zayyin libasaka mastata'ta, hiasilah pakaianmu selama kamu mampu untuk menghiasinya. Fa innaha zainur rijal tu'azzu wa tukramu, maka perhiasan itulah yang akan menjadikan kemuliaan dan penghormatan. Fajadidu thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilah wa tattaqi ma tahrumu. Baju barumu itu, baju rapimu itu, bersihmu itu tidak membahayakan, nggak apa-apa, selama engkau takut kepada Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Warafisu thawbika, sedangkan baju compang-campingmu, baju usangmu, la yaziduka rif'atan indallah wa anta abdun mujrimu, tidak akan bertambah dengan baju tersebut kedudukan kamu di sisi Allah, sedangkan kamu selalu berbuat Jadi ya nggak apa-apa ya, nyicil dulu nggak apa-apa, kita beli baju kan, kain nyicil sebulan sekali. Yang penting depan majlis, depan pengajian selalu rapi, itu dia. Apalagi syadidu sawadi syar, yang sangat putih rambutnya, bersih, berarti ini menunjukkan, ya, bersih. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya atharus safar, bekas-bekas bepergian. Orang kalau bepergian kan kelihatan bajunya itu, badannya, ya kan, berdebu mungkin kelihatan. Oh ya, kucel udah udah mukanya udah lemas, capek, kelihatan sudah, tapi nggak terlihat itu, nggak kelihatan. Seperti orang kampung sendiri, orang sini sendiri, bukan orang luar ini. Bajunya bersih, bukan musafir dia,
berarti orang dalam kampung. Ini warga kita ini. Tuh, ya, Sayyidina Umar tuh melihat begitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kami ini nggak mengenal dia. Siapa ini? Bajunya baju baru, rambutnya juga bersih semuanya. Kan begitu bukan musafir namanya. Kok kita orang sini ada yang kenal? Siapa lelaki ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah orang tersebut duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatihi ila rukbatih. Maka dia menempelkan tumitnya kepada tumit Rasulullah. Ditempelin. Nah, ini menunjukkan pula pelajaran kita ngaji, jangan ujung-ujung, jangan jauh-jauh. Kalau ngaji jangan jauh-jauh. Biar dekat sama guru, biar fokus nantinya ketika kita mungkin bakal bertanya atau kita ada hal yang masih kita nggak paham, langsung kita lontarkan. Ini ke ujung-ujung enggak. Ini pelajaran. Jibril datang tuh, lelaki tersebut kan, datang sampai nempelkan lututnya, dengkulnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Diletakin kedua tangannya di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, memanggil Nabi dengan nama. Padahal banyak sekali ancaman bagi mereka. Jangan kita memanggil Rasulullah dengan nama seperti kita panggil orang lain biasanya. La taj'alu du'a Rasul ka du'ai ba'dikum ba'da. Tuh, jangan boleh kita panggil nama Nabi dengan namanya, nggak boleh. Maka imbasnya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, akan hancur, rontok segala amal ibadah kita dalam keadaan kita tidak sadari. Rontok amal, dengan kita ucapinnya Muhammad saja hancur tuh amal ibadah kita. Tuh, dengan ucapan itu aja termasuk ngeremehkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita panggil Rasulullah dengan nama kemuliaan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Khalilullah, ya Safiyullah. Nah begitu. Ya. Nah, ini orang datang kepada Rasul, udah duduknya paling depan, datang belakangan. Paling depan datangnya belakangan, langsung nempel lagi tuh dengkulnya sama Nabi, langsung panggil Nabi dengan namanya. Di sini para ulama membahas, maka mungkin ini kejadian sebelum turunnya ayat yang tidak boleh kita memanggil nama Rasulullah dengan namanya saja. Itu yang pertama. Ada lagi menyatakan bukan itu, ya, karena ini sebenarnya bukan manusia yang dipanggil itu. Rasulullah kemuliaan dikhususkan bagi manusia saja, ya kan? Nah, tapi kalau malaikat maka boleh memanggil Rasul dengan namanya. Itu juga ada pendapat lain, ya. Akhbirni anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Yang punya arti dalam istilah istislam wal inqiyad lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Berpasrah diri dan tunduk, itu arti Islam. Berpasrah diri dan tunduk dengan apa yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hukum. Itu muslim, orangnya muslim. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan dengan A, dengan B, dengan C, dengan D sampai Z, apapun yang beliau sampaikan kita tunduk. Enggak kita bertanya kok begini, kenapa begitu, ya. Yang masuk akal kita ambil, yang tidak masuk akal kita buang. Itu bukan Islam namanya, ya. Bukan kita agama yang ateis, semuanya serba
akal. Kita bukan Mu'tazilah, apa-apa yang menunjukkan baik itu lantaran akal, yang buruk itu lantaran akal, itu Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, semuanya apa yang dikatakan Islam itu baik, maka itu baik. Apa yang dikatakan Islam buruk, maka itu buruk. Seperti ya apa, banyak najasah mughalladhah, najis mughalladhah yang lantaran dengan B1 dan B2 kita wajib menghilangkan dengan apa? Dengan tanah. Kenapa harus pakai tanah? Udah, diemin aja. Jangan kita cari sebabnya. Tunduk, ikutin. Itu namanya Islam. Nggak nanya A wala B, bukan Bani Israel kita. Apa-apa nanya. Diperintahkan dikit nanya, diberikan dikit nanya. Udah ikutin. Lihat Nabi ngomong begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah terungkap bahwa B1, B2 ada virus yang kalau tidak terkena tanah nggak bakal hancur tuh virusnya. Tukuman nggak bakal hancur, harus pakai Itu udah 14 abad lalu Nabi udah sampai begitu. Udah diem aja sudah. Kalau udah Nabi yang perintahkan, itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak bicara hanya sekedar asal bicara saja, semata-mata adalah wahyu dari Allah. Dan banyak lagi semuanya. Itu namanya Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang mana pertama rukunnya syahadat. Jadi dikatakan Islam kalau dia bersyahadat. Kalau hanya membenarkan di hati, namanya iman. Nggak semua orang Islam, nggak semua orang iman Islam, tapi orang Islam pasti dia beriman. Tuh, karena iman hanya ada di hati. Tuh, diungkapkan itu Islam. Kalau orang Islam ungkapin, pasti di hati. Kalau nggak di hati, dia munafik namanya. Dia paham? Jadi Islam diungkapin, tapi hatinya ingkar, ngikutin sholat, ngikutin zakat, tapi hatinya nggak mau terima. Ya munafik itu namanya. Munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik derajatnya paling tinggi siksaannya di neraka yang paling rendah. Ya. Nah, ini Islam pertama syahada alla ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik itu dari bangsa Arab atau bangsa Ajam, baik itu manusia atau dari bangsa jin atau malaikat, maka seluruh nabi diutus untuk mereka. Itu ya. Nah, ini syahadat harus ada. Jadi nggak sah kita ucapkan syahadat cuma sekedar Allah saja tanpa Rasulullah, atau Rasulullah tanpa Allah. Nah, ini bagi siapa syahadat? Bagi orang yang baru masuk. Tapi kalau orang tuanya muslim, yang laki, yang perempuannya muslimah, nggak perlu pakai syahadat, langsung sholat udah. Ya, nggak perlu pakai syahadat. Ini syahadat yang baru masuk Islam. Kalau tabaan ngikutin, udah langsung. Dia syahadat, lihat dulu. Ini orang susah banget ngucapin bahasa Arab. Ashadu. Udah nggak usah ribet begitu. Yang penting ada nama Allah, Tuhan, Muhammad, utusan Allah. Selesai dia. Ucapin pakai bahasa Indonesia. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad lah utusan Allah. Udah selesai. Udah. Selanjutnya apa itu? Diajarin apa setelah itu? Hah? Diajar apaan? Lihat dulu. Nih orang udah punya cucu. Berarti ada jenabahnya gak? Ada jenabahnya pasti. Ajarin mandi jenabah. Sebelum diwudu, ajarin cara mandi jenabah. Lihat dulu, kabarin, bapak mau gak disunat?
Ya, waduh, nggak bisa ada Pak kalau begitu Pak. Saya punya diabetes lagi. Ya, nanti kalau saya disunat ntar gimana begini? Ya udah, kita pakai mazhab yang membolehkan tanpa disunat, seperti Imam Abu Hanifah. Jadi nggak pakai harus disunat, terbahaya. Apanya? Iya, makanya kalau dia apalagi punya penyakit, kalau emang sekarang lebih bagus kalau dia bisa disunat dan emang apa? Tidak ada bahaya, nggak ada madarah buat kesehatan, nggak apa-apa, wajib disunat sama dia. Tapi kalau dia nggak bisa lantaran sakit dan sebagainya, usia udah 70 lagi, ya kan? Dia punya diabetes dikit-dikit, gula, kalau ada luka bakal lama, ya udah, pakailah mazhab lain yang membolehkan tanpa, yang tidak dihukumkan jadi wajib sunnah. Seperti Imam Abu Hanifah. Udah. Jadi biar kita terima, berikan mereka itu bisyarah, kabar gembira yang baik. Jangan apa-apa diancam. Wah bapak kalau nggak disunat berarti bapak harus kena kisos. Kenapa? Karena kalau bapak nggak mau sunat berarti bapak nggak bisa masuk Islam. Kalau bapak keluar berarti bapak murtad. Dipikir di akhirnya, waduh, daripada saya dipenggal pala saya yang di atas, mendingan yang bawah saya dipenggal aja. Ya, biar disunat yang di bawah ketimbang yang dia. Nah, itu memberatkan. Jangan basyiru wala tunaffiru. Maka berikanlah kabar itu, ya, udah biarin dia masuk Islam. Ajarin cara mandi yang benar, cara wudu, udah. In yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kalian berhenti dari kekufuran, maka akan diampunkan segala apa yang lampau dari dosa-dosa kalian yang berhubungan kepada Allah. Tapi berhubungan kepada manusia lain, nggak bisa. Nggak bisa dia masuk Islam, pernah dizolimin orang, udah. Bakal apa itu? Bakal tertutup? Tidak. Tetap harus dia minta maaf, balasan setimpal, atau ya dia minta itu ya, atau dia sedekah kalau dia meninggal dan sebagainya. Jadi enggak menggugurkan dosa yang dia lakukan yang berkaitan kepada manusia. Mungkin naudzubillah dia pernah rampok, dia ngezolimin tanah, dia pernah mungkin fisik membunuh dan sebagainya. Tetap hal itu tidak akan terampuni melainkan dengan memaafkan orang yang dizolimi tersebut. Tapi berkaitan pada Allah, sholat semenjak balik dia nggak sholat sampai 70 tahun, ya, itu sudah Allah nyatakan in yantahu, kalau mereka berhenti dari kekufuran, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni buat mereka apa-apa yang terdahulu. 70 tahun balik sampai saat ini, berapa itu tahun dia nggak ngerjain sholat, nggak zakat, nggak haji, nggak puasa, itu diampuni semuanya oleh Allah, lembaran baru dia. Tuh. Tapi berkaitan manusia, tunggu dulu, nggak bisa. Semuanya harus, ya, karena hukukul adamiyah mabniyatun alal musyahah. Berkaitan dengan manusia itu berkaitannya terlandaskan dengan dendam. Tapi hukukullah mabniyatun alal musamahah. Tapi berkaitan kepada Allah itu Allah ampun, maaf pemaaf. Beda amal manusia. Ya, sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna